Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah yang benar janjinya, yang akan menolong kita. Mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan tercurahkan kepada junjungan Nabi yang sesudahnya tidak ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya mau jelaskan, saya kecil adalah non-Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena saya pindah dari Surabaya ke Pasuruan tahun 95. Saya menikah secara Islam karena terpaksa. Belum mendapatkan hidayah rahmat dari Allah serta syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah mengapa saya mau masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa ala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya agama Islam adalah agama perdamaian. Jadi menjadi Islam itu jangan nanggung, rugi dunia akhirat kita rugi. Apa yang menjadi perintah daripada Allah kita ikuti. Apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Sesungguhnya di dunia ini hanya sementara, yang selama-lamanya itu nanti sesudah kita mengalami kematian, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Itulah kehidupan yang nyata. Kalau di sini ini hanya sementara. Di dunia ini tempatnya siksa, tempatnya susah, tempatnya segala masalah, 1000 masalah, semua diuji oleh Allah. Bisa diuji lewat anaknya, bisa diuji lewat suaminya, bisa diuji lewat mertuanya. Inilah kehidupan yang fana, yang penuh dengan siksa. Sesungguhnya marilah mencari ridho Allah, mencari sunnah-sunnahnya Nabi yang benar-benar kita ikuti. Kenapa saya bisa mantap seperti ini? Karena saya sudah menerima Nabi Muhammad secara lahir dan batin. Kenapa hati saya bisa berubah? Karena saya membaca Shollallahu ala Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad memberikan saya syafaat, menyampaikan kepada Allah. Karena saya setiap hari mengetuk hatinya Nabi Muhammad Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Itu saya dapatkan waktu saya diajak ke Wali Songo oleh langganan salon saya. Kebetulan saya buka salon, dan salon inilah sebagai ladang dakwah saya. Dimanapun berada, tidak mungkin Allah tak ngasih makan. Kalau engkau dekat, kalau engkau riado. Apa riado itu? Tirakat. Orang itu tak makan, tak seneng tok. Yo tirakat, yo seneng dunia, yo akhirat, percaya langit dan bumi. Kita tidak bisa mengandalkan otak kita, tapi kita juga mengandalkan ilmu langit. Begitu. Dan dari situlah langganan saya itu mengajak saya ke Wali Songo. Tapi bilangnya tidak ke Wali Songo, yaitu rekreasi ke Jakarta. Dan dari situlah
saya ikut ternyata ke makam-makamnya wali, yaitu ke Sunan Ampel. Bu Nyai, kalau saya tidak mengerti tentang Islam, apa yang saya amalkan Ibu Nyai? Kemudian Bu Nyai memberikan saya nasihat, sudah Ibu baca aja Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Dan saya baca itu mulai dari Sunan Ampel sampai Sunan Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, sampai ke Banten saya juga baca. Kemudian sampai ke Gua Pamujan yang ada di Jawa Barat, tempat rapatnya para wali. Nah, di Gua Pamujan itu ada jalan menuju Surabaya, ada jalan menuju Gunung Kawi, ada jalan menuju ke Mekah. Para wali-wali dulu itu kalau mau ke Mekah cukup ke Gua Pamujan itu sampai Mekah, sampai Surabaya, sampai Gunung Kawi. Dan alhamdulillah sepulang dari wali 9 tahun 97, akhir dari 99 itu saya masuk Islam secara benar-benar Islam lahir batin. Kalau saya nanggung-nanggung itu rugi saudara, pindah agama tapi tidak mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, untuk apa? Jadi saya benar-benar lakukan apa yang dicintai di dunia ini, yaitu tanah saya wakafkan ke kiai untuk jalan ke agama Allah, untuk berjuang ke jalan Allah. Berjuang ke jalan Allah tanpa harta juga tidak bisa gitu. Jadi saya masuk Islam ini karena Shollallahu ala Muhammad. Alhamdulillah tahun 2001 saya bisa naik haji. Kemudian kebetulan itu zamannya Gus Dur, jadi sekali daftar di tahun itulah kita berangkat. Kemudian 2004 zamannya tsunami, saya berangkat alhamdulillah. Dan tahun 2006 itu saya juga berangkat, kebetulan haji kelaparan saudara. Jadi di Arafah itu tidak ada makan. Pas kita mau apa itu cari batu, perjalanan cari batu, situlah dikasih mie disedot dengan air dingin. Waktu di Musdalifah haji kelaparan 2006, tapi mendapatkan haji akbar. Di mana haji akbar itu sekali naik haji ganjarannya seperti 70.000 kali haji, alhamdulillah. Kemudian tahun 2011 dan tahun 2011 itu usia saya 40. Alhamdulillah bisa haji ke-4 kali. Kalau engkau ingin menunaikan ibadah haji, cobalah untuk mengamalkan Shollallahu ala Muhammad tiap hari 7.000 kali. Begitu. Sekarang ini saya hijrah dari Pasuruan pindah ke Jember saudara. Jadi di sini membuka lembaran baru lagi, merintis usaha salon lagi. Kalau di Pasuruan saya istiqomah saudara, yaitu kalau pagi habis ngaji Yasin, Waqiah, Sajadah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Surat Fat. Kemudian saya ke Habib Alwi, ke Yai Hamid, kemudian olahraga. Dan di sini saya memulai hidup baru lagi, merintis lagi. Saya ingin menjadikan semua secara istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Yaitu melakukan secara rutin hal-hal yang baik, itu disebut istiqomah.
belajar tirakat. Kalau engkau ingin kenikmatan dunia akhirat, maka kita sedikit makan, sedikit tidur, seperti rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu rajanya wali. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat malamnya itu pakai wudhunya isya. Jadi sesudah sholat isya itu dia tidak tidur. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung membaca Al-Quran sampai dengan khatam, dan itu pun tidak duduk, tidak apa, sambil berdiri sambil mengangkat kaki satu. Karena apa kok diangkat kakinya? Supaya tidak mengantuk. Kalau mengantuk kan jatuh. Sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan menjadikan ilmu, dan janganlah melihat saya yang mengucapkan, tetapi ambil ilmu